warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila, NIM 19310411161 dari kelas PJKRD 2019. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kompetensi dan kerjasama tim dalam olahraga. Kompetensi dan kerjasama dalam tim olahraga. Kerjasama tim atau team building adalah proses atau strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Prinsipnya kerjasama tim merupakan kerjasama kreatif berbakalkan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Menjadi bagian dari sebuah tim hebat di tempat kerja tentu jadi idaman setiap orang, termasuk Anda. Bayangkan jika Anda menjadi bagian dari tim ini, Anda akan bangun pagi dengan penuh semangat dan bekerja dengan penuh energi di setiap harinya. Strategi kerjasama tim untuk performa baik. Kepemimpinan dan kerjasama tim sangat erat kaitannya. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika tim yang dibentuknya bisa kerjasama dengan maksimal. Ini artinya iklim kerja yang diciptakan oleh setiap anggota tim sangat baik, sehingga berpengaruh pula pada kualitas akhir dari pekerjaan. Berikut ini beberapa strategi yang juga bisa dilakukan untuk membangun sebuah tim yang kuat dan mampu bekerja sama dengan baik. Yaitu pahami apa itu teamwork yang hebat. Nah, kerjasama yang baik dibentuk dari beberapa elemen, yaitu tujuan dan peran yang jelas, komunikasi yang baik, kerjasama dan pengembangan setiap individu dalam tim. Nah, tujuan dan peran yang jelas maksudnya setiap anggota tim memahami tugas tanggung jawabnya masing-masing. Sementara itu, kerja sama bisa diartikan sebagai kegiatan saling menolong sesama anggota tim demi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan waktu yang tepat. B. Membangun kepemimpinan yang kuat. Manny Hernandez, CEO Omni Inc. Pernah mengatakan, jika Anda memiliki tim kerja yang efektif, Anda harus menjadi pemimpin yang efektif sebagai contoh dan teladannya terlebih dahulu. Karena Anda yang nantinya akan memberi pengaruh kepada tim Anda. Nah, yang C, mengkaji performa tim. Evaluasi dan feedback adalah bagian dari pengembangan tim yang hebat, yang kuat. Anda harus punya kriteria khusus untuk mengukur performa itu, untuk menetapkan apakah tim Anda berhasil atau tidak. Memberi penghargaan dan merayakan kesuksesan. Nah, perayaan ini adalah rasa syukur dan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras sehingga mencapai hasil target yang telah ditetapkan bersama. Membangun kerjasama tim yang efektif adalah tugas seorang pemimpin, dan ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Anda harus bekerja keras dan memberikan perhatian penuh kepada tim Anda agar tetap solid seperti yang Anda harapkan. Mulailah menabur benih kebaikan dalam tim, dan Anda akan menuai hasil yang sama di masa yang akan datang. Kompetensi dan kerjasama tim adalah dalam olahraga. Nah, A, punya visi dan misi yang sama. Nah, sebuah tim tidak akan bekerja dengan baik dan efektif jika setiap anggotanya memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, si A ingin ke utara, si B maunya ke selatan, dan justru si C memilih ke tenggara. Nah, dapat dipastikan tim yang berisi orang-orang yang seperti itu tidak akan mencapai target. B. Bangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk membangun kerja tim yang solid. Nah, karena tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggota hanya bekerja masing-masing secara individual. Nah, rasa percaya ini
akan menegaskan bahwa tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda-beda kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan masing-masing. C. Komunikasi intensif. Nah, jangan pernah menganggap sepele masalah komunikasi ya. Begini, ketika komunikasi sama anggota tim macet, dipastikan kerja akan berantakan karena setiap orang mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itu lakukan komunikasi yang intensif, baik melalui meeting, pagi atau pertemuan lain yang dilakukan seluruh anggota tim kerja, sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilaksanakan. Komunikasi antar anggota tidak perlu harus selalu bertatap muka. Saat ini sudah banyak aplikasi komunikasi yang bisa digunakan. Adakan kegiatan bersama. Nah, tak kenal maka tak sayang. Seperti kata pepatah itu ya. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dalam tim jika setiap orang yang ada di dalam tidak saling mengenal? Nah, karena itu dalam usaha membangun kerja tim yang solid, mutlak harus sering dilakukan kegiatan bersama-sama, khususnya hal-hal yang di luar pekerjaan. Nah, mulailah dari yang ringan seperti makan siang bersama. Biasanya dilakukan di kantin kantor atau pergi ke rumah makan yang disepakati bersama. Pahami peran dan tanggung jawab. Layaknya sebuah tim sepak bola, setiap anggota tim juga punya peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini harus dibenarkan dan dipahami oleh seluruh anggota tim. Jangan sampai semuanya ingin menjadi kiper dan semuanya ingin menjadi striker atau bisa menjadi beride. Membangun kerjasama tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab. Nah, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas-tugas masing-masing. Tingkatkan kompetensi tim. Nah, seperti halnya peran dan tanggung jawab. Setiap kompetensi yang dimiliki tim pasti ada yang berbeda, ya. Jika ternyata tingkat kompetensi antar anggota tim terlalu jauh perbedaannya, saatnya untuk meningkatkan melalui pelatihan. Pastikan kompetensi yang dimiliki setiap anggota tim memang sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalau memang kemampuan yang dimiliki masih belum memenuhi ekspektasi, bisa menghubungi Departemen SDM untuk mencari pelatih yang sesuai. Saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sebuah hal yang jamak terjadi dalam sebuah tim. Nah, justru dari perbedaan itu, tim akan menjadi kaya dengan ide dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan menuju target yang cadangkan. Tentu saja, selama masing-masing anggota bisa saling menghormati dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghargai hak-hak orang lain dalam mengungkapkan pendapat. Komitmen yang kuat. Dalam membentuk sebuah kerja tim yang kompak dan solid, dibutuhkan komitmen dari setiap anggota karena setiap orang akan saling menopang kerja anggota yang lain. Satu orang pincang, maka proses kerja pun tidak akan maksimal. Ya. Evaluasi rutin. Kunci sukses sebuah tim adalah evaluasi. Iya. Dari evaluasi ini bisa dilihat di mana yang bekerja sesuai rencana, mana yang harus mendapatkan suntikan motivasi atau kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, penutupan. Sebuah gol dalam permainan sepak bola tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama yang apik di antara sesama pemain. Memang, sekali ada yang melakukan soloran dan sukses mencetak gol, tapi itu hanya menjadi penyuntik semangat seluruh tim yang bekerja lebih keras lagi untuk bekerja lebih keras lagi. Karena membangun kerja tim untuk bisa mencapai target tidak akan mudah. Butuh komitmen dan kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan
perannya masing-masing. Dengan demikian hasil yang nantinya dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama, bukan hasil dari satu orang atau dua orang semata. Itu saja dari presentasi saya hari ini tentang materi kompetensi dan kerjasama tim dalam olahraga. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.